Jejak kaki, kalau ada bahar lagi duduk di suatu tempat, walaupun bahar nggak melihat, para pengikutnya harus jalan miring, tundukkan wajah dan harus melihat ke arah si bahar. Nah, ini namanya berlebihan. Ini kultus hulu berlebihan, Pak jejak kaki. Ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini ajaran modifikasian, sesuai dengan kepentingan. Nggak ada tuntunan ini, nggak ada tuntunan. Inilah yang membuat Islam itu nggak semakin maju, semakin mundur terbelakang, semakin bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Joko Nur, dari saya ini, monggo Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Ihya Haji Nuruddin keluarga besarnya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang. Baratul Halwa. Assalamualaikum waalaikumsalam. KRT Nur Ihya Haji Nuruddin. Ajaran kitab-kitab Ba'alawi sujud mencium kaki jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Kenapa? Muidiam PBNU malah kusnudon. Apakah semuanya mental budak? Nah, Bu Baratul Halwa dari Tulungagung. Alhamdulillah hari ini Tulungagung bergerak setelah Jumatan, ribuan orang keliling menolak Ba'alawi, menolak Habib steril dari Habib Tulungagung Raya, Mataraman. Banyuwangi juga bergerak. Jadi semakin sempit ini. Oleh sebab itu menyerahlah kalian, wah ya, jangan macam-macam gitu loh. Ini sudah kebangkitan namanya kiamat. Nusantara Supreme. Jadi Ibu Baratul Halwa ini kenapa Muidiam PBNU malah kusnudon? Mereka tersandera dengan ADART organisasi yang ada. Kalau saya kan lepas, bebas, bebas menyampaikan. Memang harus ada yang seperti ini zamannya, Ibu Baratul Halwa. Kalau berdasarkan pakai kusnudon, wah ngerti lah. Ya kapan umat ini bisa tercerahkan, tercerdaskan? Begitu Bu Baratul Halwa. Ya kemungkinan juga para kiai-kiai ulama-ulama kita itu setengah-setengah dalam memikirkan ummah. Ya, kalau nggak ada untungnya, penting maslahah itu saja, biarkan saja. Yang penting nggak bentrokan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Alasannya seperti itu, padahal malah sebaiknya. Itu namanya darul masoleh muqaddamun ala jalbil mafasid. Diwalik itu, ibaratnya. Jarum tajam. Wah, parah. Ternyata ada kitabnya sesat, yakin ini mah. Coba sepil kitabnya Kiai, biar kami tahu apa isi di kitab Sekte Habib itu. Tadi sudah sampaikan kitab Al-Masra'ur yang versi manuskrip asli, cetakan naskah aslinya masih ada. Ya, wa arjulihimnya itu dan kakinya orang-orang saleh itu. Ya termasuk nanti digiring ke Habib-Habib itu. Kalau Kiai jarang kok. Kiai itu jarang yang menyampaikan pola Al-Hafidh Al-Iraqi Zainuddin Al-Iraqi ini. Hei santri, cium kaki saya nggak pernah. Saya nggak pernah menemukan itu. Kalau pernah, ya saya pernah melihat Mama Gufron ya. Ada santrinya yang mencium kakinya itu ada. Tetapi ini mungkin secara tidak sengaja atau bagaimana, atau secara refleks gitu. Nggak sengaja, nggak waspada atau bagaimana ya. Tapi kameranya yang waspada. Yang mengabadikannya itu. Tapi kalau secara umum kiai-kiai nggak boleh. Karena nanti akan membuat satu ajaran yang merendahkan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Kalau mencium tangan nggak apa-apa, Tapi kalau mencium kaki, ya tergantung kondisi itu tadi. Apalagi niat sujud di hadapannya jelas haram. Seandainya Allah memperbolehkan hambanya bersujud di hadapan sesamanya, maka Rasulullah ya akan menyuruh seorang istri untuk bersujud di hadapan suaminya, karena suaminya itu sangat berjasa, ya, sangat berjasa atas kehidupan keluarganya, menghidupi keluarganya. Tidak ada kata pensiun sampai mati. Gak ada namanya seorang ayah atau suami itu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya sampai pensiun, itu nggak ada sampai mati. Ini namanya tanggung jawab yang besar seorang suami. Oleh sebab itu surga itu memang tergantung suami, ya, surga istri tergantung suami. Pak Jarum Tajam, tadi sudah saya sampaikan kitabnya. Husain Zeta, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Jika sujud dan mencium kaki Habib itu ada catatan kitabnya, berarti sangat-sangat menyesatkan. Tapi mengapa banyak kiai dan ulama yang mati-matian membela mereka? Bukankah hal tersebut kezaliman dan kemungkaran yang nyata? Kalau dikhususkan untuk Habib, orang saleh, syarif, Habib, Sayyid, ya maka itu termasuk ajaran yang tidak dibenarkan. Kalau mencium tangan nggak masalah, mencium kaki yang bermasalah. Karena ini nanti tidak bisa dibedakan ma baina sujud wa ghairihi. Begitu Bu Zain Zeta. Dengan
buka sendiri, betulah sendiri Bu Zain Zita dari Pamekasan Madura. Jejak kaki. Hadir Kiai, monggo semuanya. Walaupun pikiran gue lagi titik-titik, kalau udah membaca sekte Bahar harus disupport nih. Nggih, matur suwun Pak Jejak kaki. Memang di Bahar bin Sumit ketika duduk dicium kakinya oleh para santri itu memang sudah viral ya di mana-mana. Itu sudah surah wal istifadhah itu. Dan menikmatinya itu. Kalau nggak menikmati jangan santri jangan begitu cium kaki aja. Cium tangan saja, jangan cium kaki saya atau cium lutut saya, jangan. Nah, ini berlebihan mendekati kekufuran. Ya karena apa? Nanti kan nggak ada bedanya antara takbil dan sujud itu. Nggih, Pak Jejak kaki nggih. Jadi di Bahar ini menikmati. Habib Lutfi juga kelihatan menikmati dari gestur tubuhnya itu menikmati. Nggak menolaknya. Jangan nggak boleh mencium kaki. Pak Rani Effendi, Assalamualaikum. Semua keanehan ajaran Pak Alawi di kitab kan ibarat orang melakukan kejahatan tapi sengaja meninggalkan jejak. Jejak selalu ya Nur. Nggih, delalai ada jejak itu tadi, dapat kita teliti. Kitab yang sudah segini besarnya 2 juz ini ternyata banyak kekurangannya. Pak Roni Effendi. Ternyata banyak manipulasi tidak sesuai dengan data naskah aslinya, manuskripnya. Nah, ini harus ditarik dari peredarannya, sama seperti keabsahan naskah Pak Alawi yang pernah kita ulas beberapa hari yang lalu. Oke. Jadi jelas meninggalkan jejak. Kita benar-benar meneliti kok, itu. Meneliti, bukan hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca, ya nggak terlihat di mana kekurangannya. Cobalah para kiai-kiai kita, atau yang mungkin masih kontra dengan kita, silahkan ayo buka, sudah kami sertakan manuskripnya, ya, cetakan pertamanya, keduanya, jenengan buktikan sesuai atau tidaknya, itu aja, enak kok. Ini nggak ada yang bisa membantah. Muhibin kumpulkan semua. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Pasti fa ilam taf'alu ya walam taf'alu fattaqun narul lati waqudwan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, ini saya analogikan ya seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu. Nggak akan bisa. Wah, kita sudah istilahnya telanjangi semua. Telanjangi semua. Nggih, begitu nggih. Pak Roni Effendi nggih, jejak sehat selalu, semoga amin. Pak Karsono bin Yadi. Pak Alawi kitabnya yang paling cocok kitab 1000 Tafsir Mimpi. Ini namanya seperti kitab judi nggih, Gramsci nggih. Pak Karsono bin Yadi. Saya itu kadang berpikir ya, kitab Al-Jauharus Syaffaf itu hampir sama seperti kitab Talmud. Dalam kitab Talmud itu orang-orang Yahudi, Zionis itu menganggap bahwa selain orang Yahudi, Israel itu goyim. Goyim itu hewan, ya apa bedanya seperti yang kemarin kita bahas itu. Ya, bahwa selain orang Arab itu bahaim. Ya, sama seperti itu. Ya berarti nggak ada bedanya dengan doktrin Yahudi. Melanggar hak asasi itu. Nggih, Pak Karsono bin Yadi. Pak Solihin Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun bertanya, apakah manusia untuk menjalani hidup dan agama harus mondok dahulu? Terima kasih Kiai atas pencerahannya, semoga Kiai sehat selalu. Tidak harus. Tidak harus. Yang penting ngaji, belajar sama ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu berlaku untuk semua fan ilmu. Tidak harus mondok. Tidak harus mondok. Seorang kiai itu tidak harus memiliki santri atau jamaah. Atau harus masyhur. Seorang kiai, wali itu bisa mastur. Tersembunyi. Nggak harus memiliki jamaah terkenal. Itu enggak. Justru wali-wali yang masyhur itu kekuatannya ada pada wali-wali yang mastur. Jadi Pak Solihin Maulana harus mondok dahulu, tidak harus. Wong sekarang ini zamannya zaman kemudahan, keterbukaan. Sama seperti dengan ngaji melalui YouTube ini, itu sama dengan ngaji. Malah melebihi hasilnya mondok. Yang penting sudah memiliki dasar, pengetahuan tentang agama Islam dasar, ya sudah cukup lah itu. Tinggal nambah-nambah saja. Intinya untuk ajaran inti dasar itu sudah kita pahami, kita jalankan, kita miliki. Bahasan secara sederhananya saja. Masalah pengembangannya masih tetap ya kita mencarinya karena tetap dinamis ilmu agama ini, tidak statis berhenti sampai di sini, tidak. Jadi semoga harus mondok dulu, tidak harus mondok. Biar harus mondok.
Nah, ini sama dengan rumus apakah anaknya Kiai itu pasti Gus atau Gus itu harus anaknya Kiai? Tidak. 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 Ya. Admin saya namanya Agus Widodo. Ya itu Gus ya Gus Widodo ya sama. Enggak harus. Bahkan Kiai saya itu tidak pernah memanggil santri dengan Le, Tole, Cung, santri enggak pernah. Nak enggak pernah. Gus semua. Semua santri dipanggil Gus semua. Itu Kiai saya. Ada ribuan santri itu Gus semua dipanggilnya. Enggak pernah Kiai saya itu memanggil santri, Cung, Tole, Nak. Enggak pernah. Gus semua. Gitu. Jejak kaki. Kalau ada Bahar lagi duduk di suatu tempat, walaupun Bahar nggak melihat, para pengikutnya harus jalan miring, tundukkan wajah dan harus melihat ke arah si Bahar. Nah, ini namanya berlebihan. Ini kultus hulu berlebihan, Pak jejak kaki. Ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini ajaran modifikasian, sesuai dengan kepentingan. Nggak ada tuntunan ini, nggak ada tuntunan. Inilah yang membuat Islam itu nggak semakin maju, semakin mundur terbelakang, semakin bodoh. Kita ini Ibnu Rushd Averroes, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina Avicenna. Nah, itu kan menurut logatnya orang Eropa. Yang mengembangkan ilmu-ilmu dalam Islam itu orang-orang non-Muslim. Kok bisa? Ya karena kita sendiri ini berkutik pada masalah konflik khilafiyah. Masalah swarga, saya sering dihujat, masih dihujat banyak orang nggak belajar terus. Ikuti terus kajian-kajian di RT Nurhi Adinegoro New Karma 212. Nanti akan paham sendiri. Boleh tanya soal tafahumin, soal ta'alumin, asal jangan soal ta'anutin. Nanti akan ketemu kok itu. Yang ngisi tulisan di komentar ini kan tidak dibatasi. Harus yang pro saya saja kan tidak. Semuanya bisa. Nanti akan kita bahas bersama. Yang bertanya belum tentu tidak tahu masalahnya. Belum tentu. Yang bertanya, yang nulis di sini itu semua tahu. Saya yakin malah lebih alim daripada saya. Cuma untuk intisarul ilmi kan berbagi itu. Jadi yang nulis di sini itu bukan tidak tahu, lebih tahu, lebih alim daripada saya. Ya, nulis ya untuk namanya kita kan kerjasama dalam membagi pengetahuan ya, membagi informasi, saling berbagi bersama. Begitu Pak jejak kaki. Samsung pun lacak terus dia ajaran-ajaran aneh kaum Balawi siapa Samsung. Terus berikutnya Kang Sodikin, klan Ba'alawi ternyata berlomba-lomba bikin kitab yang banyak dan berlomba-lomba dapat muhibin yang banyak biar dapat sanjungan, teriakan tiap manggung. Seperti inikah negara melindungi mereka? Nih, karena negara diam Kang Sodikin. Kalau saya jadi presidennya akan mengutus Menteri Agama untuk menindaknya. Supaya apa? Tidak bikin kegaduhan selamanya. Terus-menerus seperti ini. Yang kasihan itu nanti generasi kita. Bangsa ini akan semakin lemah. Diserang bangsa luar nanti langsung kalah. Karena apa? Generasi muda Muslim, santri-santri, jamaah kita itu EQ-nya itu saatnya berperadaban tinggi, ya, menyerap informasi teknologi, tapi malah dikasih doktrin Ba'alawi. Waduh, iya acur malah. Akhirnya tumbul, nggak tajam, tumbul, ya. Orang-orang Iran, Eropa, China, Jepang, teknologinya tinggi, sudah memenuhi tantangan ya ma'asyarul jinni wal insi nistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Sudah mereka lakukan, kita malah hanya teori saja. Ya sama seperti yang saya sampaikan. Ilmu-ilmu teori dalam tulisan kitab-kitab umat Islam itu banyak. Tapi yang direalisasikan sesuai dengan keadaan kebutuhan umat manusia itu hanya seberapa? Hanya kecil saja. Dulu sebenarnya pertama kali yang menemukan teknologi pesawat terbang itu Muslim, tapi yang mengembangkan kok malah justru non-Muslim. Nah ini bagaimana? Ya, malah justru Amerika dan Perancis, Inggris yang mengembangkan. Ya. Begitu Pak Kang Sodikin. Karena ngaji visin, asalnya itu Dewan Salam, ponpes yang bela Ba'alawi mati-matian, kayak Lirboyo, Ploso, Giri, besok, dan lain-lain. Berarti mereka tidak kasihan kepada santri, alumni, dan warga NU. Lah uang jelas kita mereka menyimpang kok masih dibilang deh, Pak Channel ngaji efisien. Mereka terlalu menikmati zona nyaman dan aman, menerima penghormatan dari wali santri dan para santri dan jamaah pengikutnya. Ini penyakit kiai kita. Ulama itu kalau tergelincir salah itu malah lebih berbahaya daripada orang awam. Bahayanya itu di sini nih loh. Oleh sebab itu
harus ada ulama yang keluar dari sarang. Tidak duduk manis ngajar di depan dampar. Saya kadang-kadang nggak pengen jadi memiliki santri banyak, tapi ya cukup puluhan saja. Yang penting di YouTube ini santri, ya santri ya, kawan, sahabat, ya teman, ya 1 juta, 5 juta, itu nggak apa-apa, malah bagus. Karena apa? Nanti membuat bangga-banggaan, tafakhuran. Santri saya 6.000, alumni saya 10.000. Sombong. Akhirnya ada unsur kesombongan ini. Bahkan nanti saing-saingan, diwirid, pondok pesantren Singkono pengiran duwe santri ini melayu ngaku kabeh. Karena ini aset. Kalau santri banyak, ya aset saya ya banyak berarti. Ya, saya berarti orang hebat berarti. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Nih Pak channel Ngaji efisien. Mas Anom ini lah jarang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sekarang lagi viral garam ruqyah. Gimana hukumnya itu Yai? Garam biasa murah, tapi kalau ada kata ruqyah jadi mahal. Disuwuk, garam yang disuwuk untuk magri rumah atau karangan ya, tanah ya, sawah ya. Nah, ini bagaimana? Ya kalau harganya tidak wajar, tidak lumrah Mas Anom, jangan dibeli. Memang ada unsur ya, gampang secara ilmiahnya kalau garam itu mengganggu umat manusia. Itu ilmiahnya. Yang non ilmiahnya ya unsur garam itu jika gampang larut ya, menyatu dengan tanah itu ditakuti, tergantung niatnya, energi yang disalurkan oleh peruqyahnya. Penyuwuknya itu niatnya apa? Bikos tiniyah wakuwat azimah. Dan tergantung niatnya. Tibaril kosti wan niyah, sama seperti yang ada di dalam kitab Al-Masra' Urawi tadi. Tergantung niat. Program sama dengan flash disk kosong diinstal dengan program aplikasi PDF atau Zip atau Word atau Office yang lainnya, Excel misalkan. Ini tergantung itu. Nah, garam itu juga benda, materi. Bisa diisi dengan aplikasi sesuai dengan niat yang kuat itu tadi. Azm, niat yang kuat langsung dimasukkan untuk pengusir jin misalkan ya. Ya delala ya benar karena keyakinan itu tadi yang terpancar dari gelombang otak didorong oleh hati. Lalu kun fayakun terbukti. Begitu Mas Anom Jadi harganya ya jangan mahal-mahal. Misalkan harganya 10.000, kalau sudah disuwuk menjadi 15.000 itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau pasir 1 botol 1 juta 2 juta itu sama dengan pasir 1 truk 2 truk ya. Pasir Lumajang gitu loh. 2.100.000 1 truk dan truk gitu loh. Dibandingkan dengan pasir Tarim, pasir Inat dekatnya makam Habib Abu Bakar bin Salim. Yang paling sakti itu pasir yang di atasnya makam Habib Abu Bakar bin Salim, pas itu yang paling mahal. Nggak pas, nggak bagus Mas Anom Jadi garamnya ya jangan mahal-mahal. Kalau nggak wajar, ya jangan dibeli, jangan mau. Pak Nur Hadi, Pak Kiai pernah bilang kalau kiamat itu hari Jumat. Bagaimana dengan Indonesia? Mohon penjelasan ilmiah tentang kiamat Indonesia. Tadi sudah di Mukadimah Pak Nur Hadi saya sampaikan bahwa kalau kiamat Timur Tengah dimulai dari Tunisia, Libya, Mesir, ya, terus akhirnya Yaman, ya Irak, terus Suriah sampai sekarang, ya. Ini gara-gara Arab Spring, hari Jumat itu. Muhammad Al-Bouazizi bakar diri itu dimulai hari Jumat kiamat, lalu proses menjadi perang besar menumbangkan para pemimpin sebuah negara yang ada di Afrika Utara dan yang ada di Timur Tengah dan yang ada di Levant dan ada di Irak, Yaman gitu. Terus di Indonesia ini bagaimana? Ya termasuk proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Jumat Legi, jam 10 pagi. Hari Jumat. Setelah itu tidak nunggu lama, ya, di bulan Oktobernya, Agustus, September, cuma 1 bulan lebih sedikit, mulai Nica datang ke Surabaya, datang ke Batavia, ya, datang ke Semarang, ya, termasuk yang keluarnya Ya'juj Ma'juj dari Inggris. Jenderal Malabi itu terbunuh pada bulan Oktober sebenarnya, bukan pada bulan November. Lalu ada arek-arek Surabaya, fatwa jihadnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terbunuh di Surabaya ini hampir 20.000 orang yang terbunuh gara-gara ya penjajahan Ya'juj Ma'juj Inggris dibantu oleh India, tentara bayaran itu dan juga Nica Belanda. Jadi hari Jumat Pak Nur Hadi itu benar-benar ilmiah ini, benar-benar ilmiah sesuai dengan
datangnya kiamah hari Jumat. Berikutnya Om Jinku. Ono kitab teles lan ono kitab garing. Kitab teles itu kenyataan. Kitab garing itu ya ini akta dan fakta. Di lapangan itu namanya kitab teles. Dibuktikan lebih luas kitab teles daripada kitab garing. Kitab garing. Om Jinku ngopi sama rokok nih, monggo, tafadhol, halal. Yang penting jangan berlebihan. Pak Joko Samad, assalamualaikum Pak Yai Nur. Waalaikumsalam Pak Yai Joko Samad. Yang wajib kita sungkem dan sujud, cium kakinya, bukti kita patuh hanya kedua orang tua kita, waliden, khususnya ibu, dan hal itu sering kami lakukan, Yai. Alhamdulillah, leres Pak Yai Joko Samad. Memang sesuai yang saya bacakan dalam mukadimah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nih, orang tua sungkem, bahasanya sungkem nggih, tapi bukan sujud yang seperti sujud ketika sholat. Cium kakinya nggak apa-apa, orang tua kita sendiri itu, tapi bukan niat untuk sujud itu. Hanya sungkem. Antara sungkem dan sujud itu, ya sujud kan bahasa Arab, sungkem bahasa Jawa. Jadi nek sungkem toh itu nggak apa-apa. Menundukkan kepala seperti ruku itu termasuk kalau dalam tata bahasa Arab itu sujud. Nabi Adam disuruh para malaikat disuruh untuk hormat, lah iblis ini menolak. Fasjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi iblis nggak mau hormat. Jadi sujudnya bukan sujud seperti sholat kita, tapi sujud hormat. Hampir menyerupai rukuk itu. Kalau sholat dalam kondisi sakit, ya isyarat itu, sholat isyarat. Jadi kalau rukuk agak segini, kalau sujud agak ke dalam. Sama seperti orang Jepang itu loh ya. Orang Jepang itu kan monggo, yaturi, monggo. Kalau dulu pas penjajahan Jepang itu seikeri. Ketika matahari terbit itu, ya para kiai menolak itu, berontak itu. Bahkan ada sampai perang pemberontakan Singaparna itu ya, gara-gara kiai-kiai ulama-ulama kita nggak mau disuruh tunduk sama aturan Jepang untuk seikeri. Kalau matahari terbit, ya menghormati dewa Ra, dewanya orang-orang Jepang. Nggih, Pak Yai Joko Samad memang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mak sungkem nggih, cium kakinya nggak apa-apa. Yang penting bukan niat sujud seperti sujudnya manusia terhadap Tuhannya. Tapi kalau sujud sungkem, hormat, ya itu nggak apa-apa. Hanya kedua orang tua kita atau waliden, nggih memang birrul waliden. Karena di dalam jiwa kedua orang tua kita itulah letak dari ridho Tuhan kita. Ridhollahi fi ridhol waliden wa sukhtillahi fi sakhatil waliden atau wa sakhatillah fi sakhatil waliden. Kalau orang tua kita restu, oleh sebab itu wahai para anak kita juga semua anak ya, mumpung bapak ibu kita masih ada yang berjuang mati-matian demi kebahagiaan kita, ayo balas budi kepada keduanya ya, dengan cara ya hormati secara hakiki dan majazinya, zahir dan batinnya. Jangan membuat sedih kedua hati orang tua kita. Buatlah ridho, bahagia kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita masih ada keduanya atau salah satunya. Menyesal kita kalau beliau berdua tiada. Kita akan menyesal selamanya. Mumpung masih hidup, ayo birrul waliden, itulah ajaran agama kita. Kalau di dalam ajaran kejawen atau kawi kuno itu justru pangeran sing kateng iki wong tuwa loro iku. Itu. Ya kalau diklopkan dengan tumbuh oleh tutup dan Islam, dia aniskurli wali walidayk itu. Allah menyertakan ya, dalam satu ayat dalam surat Luqman ayat 4 ya. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Allah menitipkan rezeki ya untuk kita makan, dititipkan kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu tidak ada rumus apapun berani kepada kedua orang tua itu hidupnya bahagia, itu enggak ada. Apalagi berani kepada ibu kita. Wah, enggak ada. Al jannatu tahta aqdamil ummahat itu yang hadis hadis do'if jidan itu ya. Yang asli adalah wa'lamu annal jannata tahta rijlaiha, itu yang asli. Itu Hasan yang termasuk itu. Menurut Imam Musnad dalam Al-Mustadrak ya, itu termasuk mendekati sahih bahwa surga itu di bawah kedua kaki kedua orang tua kita. Itu isyarat kita untuk menghormati ibu kita.
jangan berani menentang atau menyengsarakan, menyusahkan ibu kita, kedua orang tua kita secara keseluruhan. Terus Pak Joko Samad, jadi Pak Joko Samad ini nulis kayak gini, belum tentu nggak tahu, gitu. Jadi justru beliau memberi pelajaran kepada saya dan panjenengan semua sama-sama, gitu loh, sama-sama. Jadi mohon jangan gengsi ya, wahai para kiai, untuk nulis di sini, walaupun nggak terbaca nggak apa-apa, gitu. Ya nggak apa-apa, namanya kita ngaji bersama kok. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Gitu. Ibu kita, orang tua kita, jangan sampai kita berani kepada keduanya. Bahaya, kutukan Tuhan, ya, maling kundang nanti. Toko Suryo, matur suwun Pak Kiai Joko Samad. Kiai sepuh Nusantara yang sakti-sakti coba tunjukkan ilmunya semua. Kiai diremehkan kok diam saja. Apa tunggu adab Allah ya? Pak Toko Suryo ini benar. Wasiatnya kepada para kiai semua. Tapi alhamdulillah Pak Toko Suryo sudah banyak yang bangkit ini. Gak bisa dibendung lagi. Karena ini bukan tugas saya, bukan tugas Kiai Jimaduddin Utsman, Raden Syarif Rahmat saja, Gus Fuad saja. Enggak. Itu hanya pemantik saja. Ini tugas panjenengan semua, sama-sama. Ayo bangkit bersama. Dan alhamdulillah Tulungagung Raya sudah bangkit semua. Ya, ini alamat nanti Banyuwangi juga mengikutinya. Dan ditiru oleh semuanya. Demak sudah, Wonogiri sudah, semuanya sudah. Yang bangkit Pekalongan juga sudah mulai ini. Kang Brot, assalamualaikum warahmatullahi Cengkareng hadir. Apa tidak sebaliknya MUI PBNU Ormas Islam terkait duduk bersama membedah kitab-kitab Ba'alawi yang aneh dan menyesatkan? Apa kita kekurangan orang alim yang berani? Kita tidak kekurangan orang alim, Kang Brot, tapi kekurangan orang yang berani. Karena apa ya, mungkin mereka beliau-beliau yang alim itu tidak berani karena tidak memiliki kitabnya. Sekarang kami bagikan, wahai yai ustadz guru ngaji di kalangan pondok-pondok pesantren, bangkit semua, ikuti kajian saya ini. Tidak live, harus live-nya nanti bisa melalui rekamannya, bisa akses dengan kaji melalui layar lebar, laptop, ya, kaji bersama. Oh iya, benar, kitabnya ini asli, kitabnya ini, ada kitabnya, ada manuskripnya juga. Nanti butuh manuskrip tetap kami bagikan secara bertahap. Ini namanya intisarul ilmi, nggak ada yang kita tutup-tutupi, wong era keterbukaan informasi kok. Ditutup-tutup itu bagaimana? Sama dengan kalau dulu itu resep dokter itu kan mahal. Spesialis anak itu paling mahal. Ya. Tinggal anak 1 juta. Belum obatnya loh itu. Nah sekarang, halo dok, tanya Google, obat sakit asam urat. Keluar sendiri gratis. Gratis. Zamannya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Terima kasih Kang Brot. Banyak yang belum berani karena tidak memiliki kitabnya. Berikutnya, Great Wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo sami-sami. Kami keluarga Cirebon turut mengawal perjuangan mencerdaskan umat Islam di Nusantara terkait kebatilan klan Ba'alawi yang merajalela dan mengakar. Matur suwun, terima kasih. Ayo bergandeng tangan bersama Great Wisdom. Bukan untuk membenci sama umat manusia, tapi menyadarkan mereka. Karena apa? Sepak terjang mereka sudah membahayakan kita, generasi kita, bangsa, negara, dan bahkan agama. Kalau kita tidak diam saja, ya tidak bergerak, mulai saat ini maka berbahaya untuk generasi kita. Matur suwun. Santri gue novel Bang Mukmin debat seru dengan Yai Syarif masalah Habibie. Saya hubungi langsung beliau Raden Yai Syarif Rahmat, dan kami mengatakan kepada beliau, matur suwun, terima kasih telah membela Kiai Haji Maduddin Utsman. Sebenarnya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat itu bijaksana. Bahkan hubungannya itu dengan pejabat kelas atas semua. Sebenarnya nih, kalau dulu debat di UIN Wali Songo Semarang itu menghubungi beliau Raden Syarif Rahmat, sukses. Walaupun rektornya itu Muhyiddin, tapi kalau ada Raden Syarif Rahmat, sukses. Karena beliau hubungannya dengan orang-orang hebat, ya, eksekutif, yudikatif, ya, legislatif semua. Beliau itu bisa ngerawung semua kok. Saya langsung bilang ke beliau, Romo Yai Raden Syarif Rahmat, Kiai, kalau saya manggil beliau itu Raden Kiai, saya siap berdebat dengan satu LBY, HRS, dan Kang Mas Taufik. Siap. Terus beliau bilang, Kanjeng, nanti 3 lawan 3. Siap saya. 15% senjata pamungkas saya akan keluarkan publik. Kalau benar-benar 3 orang, Hanif Alatas tinggalkan saja, itu orang nggak berguna untuk bangsa dan agama. 3 ini yang penting, penolongnya saja. LBY, HRS, dan Kang Mas Taufik.
Nanti ada Kiai Haji Nabi Usman, saya dan satunya lagi, mungkin bisa Raden Syarif Rahmat ya, atau lainnya. 3 lawan 3. Kalau saya kalah, saya akan uzlah selamanya saya. Kalau saya kalah, saya akan uzlah selamanya, nggak akan mau dilihat oleh orang ya. Kalau saya kalah, nggak sombong, karena apa? Data sudah kita pegang semua, jangan khawatir. Kalau memang berani ya, kalau mereka berani, ya alhamdulillah. Matur suwun nggih, Pak Santri Goib. Lah novel Ba Mukmin, aduh. Ba Mukmin itu bukan dari Ba Alawi. Ba Mukmin itu dari Yamani Khadromi, sama dengan Ba Salamah, Ba Asyir, ya, Sungkar, ya. Kenapa bela Ba Alawi? Atas dasar apa? Dalilnya itu dari mana? Apalagi Kiai Hadi Slamet Ma'aruf. Loh, selamat deh. Kok bela Ba Alawi? Ayo terbuka, Kang Kiai. Ayo terbuka di novel Ba Mukmin. Anda itu termasuk orang yang masih enggak aja. Gak gelem bingung. Cobalah. Pikir, wala. Iya, ajaran kok nyeleneh itu ya. Kitab kok bisa dimanipulasi dari aslinya ya. Oh, berarti kebiasaan itu. Ya. Buka sendiri. Kami ikutkan nanti tambah satu kitab ini. Yang Al-Masyhur cetakan kedua ini. Oke. Jadi novel Ba Mukmin itu bukan Habib Ba Alawi. Sama dengan ya Baswedan, Baswedan aslinya. Ya termasuk ini Baksin, ya, Bajuber, ya. Itu banyak itu banyak. Ya itu Hadromi. Tapi ya gara-gara nggak dapat hidayah ilahi, ya begini ngomong itu banyak terus itu loh. Nggak gelem lingluk itu. Semangat ya semangat, tapi nggak berdasarkan ilmu beliaunya ini. Nih, insya Allah Pak Santri Goib siap. Pak Peri Heriadi, alhamdulillah Kiai Gaspol. Semoga Kiai sehat keluarga, amin. Matur suwun Pak Peri Heriadi. Salam waras dari Sukabumi. Nih, salam hormat dan doa kami untuk warga Sukabumi dari Jambangan Kidul, dari semua yang ada di Pelabuhan Ratu yang kena musibah, nih, turut berduka. Semoga pulih ya. Ini masih musim hujan, yang hati-hati, nih. Kalau yang punya mobil pas jalan deras jangan diterak, jangan ditabrak, nanti akan ke bawah arus, karena air itu kalau sudah marah kekuatannya lebih hebat daripada senjata nuklir, ya. Air itu sudah kadang marah, semuanya dari tembus gedung tinggi pun bisa hancur, ludes itu. Tsunami, itu juga air. Begitu juga sama seperti kiai-kiai pribumi Nusantara ini, ya sama seperti air, kalau sudah tentu gerak, oh nggak bisa dengan itu sama tsunami. Nusantara Spreng. Akibat 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang nasab Syekh Arsyad Al-Banjari. Apa benar Kak Azmat Khon? Matur suwun, mboten leres. Syekh Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan, Martapura. Itu bukan Ba Alawi. Bukan Ba Alawi, tapi di Ba Alawikan. Ada yang mengatakan itu, wah, ada 10 versi. Syekh Arsyad Al-Banjari umurnya 102 tahun. Mondok di Mekah sampai Mesir, sana itu 30 tahunan lebih. Lalu kembali ke Borneo untuk berdakwah. Beliau itu sebenarnya keturunan dari India. Sama seperti Habib Husain Al-Qadri. Al-Qadri itu bukan Ba Alawi. Syekh Arsyad Al-Banjari itu bukan Al-Aidrus marganya, tapi di Al-Aidruskan, di Ba Alawikan. Ketika saya simak, ada 10 versi silsilahnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Hampir 90% tidak tepat. Tidak tepat. Nanti suatu saat akan kami hubungi Bani Tarsyidiyah Banjar Kalsel. Insya Allah. Jadi tetap bukan Ba Alawi. Karena apa? Rujukan utamanya kita Syamsul Bahirah saja. Rabi Alawi yang menolaknya. Gitu. Terus akhirnya ya cari-cari silsilah nasabnya sendiri. Kalau masalah beliau Duriyah Rasulullah SAW, ya saya 80% percaya. Tetapi kalau untuk ke Ba Alawi, 100% saya tidak percaya. Nanti akan kita bahas lagi, nih, Pak Akiba 2024. Bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari, seorang istrinya itu 11. Ya sampai ke mana-mana menurunkan, termasuk diantaranya adalah ini guru sekumpul ini, termasuk mendiriati beliau. Nggih. Pak Alex, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepara dari Ngaus. Itu hilang. Maaf. Mohon maaf ya, ini mengurangi durasi. Jepara dari Ngaus. Semoga Pak Kiai dan kawan-kawan
dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun Pak Alex. Waalaikumsalam. Bambu beduk. Syekh Arsyad Al-Bandari bukan Mbak Alawi. Sudah ada surat penolakan dari Robito Alawi. Oh, dibantu jawaban oleh Pak Bambu Petuk. Ini memang harus. Jadi jangan mengira sederek-sederek yang nulis di sini itu orang nggak tahu. Jadi orang-orang yang ngerti semua, orang-orang yang alim semua. Cuma kadang-kadang ada yang kontra dengan kita, ya nggak apa-apa. Terakhir ini ya. Bentar lagi. Gus Aziz Jazuli LCMH di kitab Al-Masra'ur Rawi cetakan baru menghapus redaksi-redaksi yang kehaluannya nyata ya inggih Pak Yai Gus Aziz Jazuli dari Banten. Nggih. Yang cetakan kedua ini nggih Tuan Guru Yai Agus Aziz Jazuli nggih banyak kehaluan. Di antaranya yang pertama kali kami gugat bersama yaitu apa yang dituliskan oleh Habib Salim bin Jindan yang digunakan pegangan oleh di Umel Abbas tentang al-alal. Ini di sini al-alal. Padahal saya sudah hadirkan semua. Di manuskripnya adalah nggak sesuai. Lawang menulis mengucapkan adalal saja keliru kok. Dibahas diteruskan itu apanya? Ini kan sepele. Nah, ini namanya halu. Leres Tuan Guru bahwa kitab Al-Masra'ur Rawi itu cetakan baru. Kalau cetakan yang pertama ini masih sesuai dengan manuskripnya. Masih sesuai dengan ori manuskripnya. Terus atur terima kasih. Nah, ini di kode sama admin sudah waktunya hampir 1,5 jam. Closing statementnya kita bagi dua antara sujud dan takbil. Takbil aidihim, takbilu aidihim, mencium tangan-tangan orang soleh itu nggak apa-apa. Yang bermasalah itu adalah takbilu arjulihim, mencium kaki-kaki mereka, orang-orang saleh, khususnya para habib itu. Orang saleh dari kalangan kita tidak mengajarkan mencium kaki, hanya mencium tangan saja. Kalau seandainya mencium kaki itu diajarkan sesuai dengan kitab Huriyah Al-Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhuhirah, maka peradaban budaya di Indonesia ini tidak akan pernah bisa maju karena hanya saling menindas satu sama lainnya, memperbudak satu sama lainnya, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa tapi merendahkan harkat dan martabat anak bangsa. Cium kaki saya dan menikmatinya, saya orang hebat dicium kaki saya, padahal inti dari mencium kaki itu sama dengan sujud. Sujud itu meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yang paling atas, sejajar dengan anggota tubuh yang paling bawah kita. Itu yang berat adalah Allah Ta'ala. Kita sujud berhadapannya, sujud secara nyata. Nah, kalau kita sujud ke hadapan kedua orang tua kita, itu bahasanya sungkem. Nah, antara sungkem dengan sujud, menurut bahasa Jawa itu sama. Karena sujud itu tidak harus meletakkan kepala sejajar dengan kaki kita saja, tetapi sama seperti perintah Allah Ta'ala kepada para malaikat. Usjudu li Adama sajadu illa iblis. Sujudnya malaikat itu hormat. Hampir sana ketika kita sholat dalam kondisi darurat, sakit, ya nggak bisa sholat berdiri ya, sholat sambil duduk. Kalau sholat sambil duduk kan nggak bisa rukuk dan sujud sempurna. Rukuk kita cukup begini. Sujud kita lebih rendah lagi. Nah, berarti sujud diganti dengan isyarat menundukkan kepala kita. Nah, apakah ada tuntunan kita mencium kaki ibu kita? Itu hanya pemahaman tentang sungkem dan sujud versi yang tadi saya sampaikan saja. Apakah diharapkan? Tidak. Karena kedua orang tua kita itu lebih daripada orang saleh. Karena ridho Allah terletak pada ridho keduanya. Murka Allah juga terletak pada murka keduanya. Anishkurli wali taika ilayyal masir. Dan kita harus benar-benar boleh ya memberikan arahan kepada santri kita untuk mencium tangan sebagai tanda hormat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mencium kaki itu jelas dilarang. Karena mendekati kesyirikan. Sujud
Nanti kalau semua mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tamakola, Zainuddin Al-Iraqi, maka semua akan ditakbiri. Wah, ini semuanya sama seperti orang gila. Sama seperti orang gila. Tapi kalau kedua orang tua kita jelas. Tapi walaupun begitu tidak hanya melalui refleksi gerakan saja, tapi harus dengan perbuatan nyata. Bahwa kita tidak boleh berani kepada kedua orang kita. Harus berbakti. Birrul waliden bukan uququl waliden. Tidak hanya dengan isyarat mencium kaki sungkem, ya, mencium kaki kedua orang tua kita. Kalau pas hari raya biasanya tradisi kita kan begitu. Ibu kita, ayahanda kita suruh duduk di kursi, bukan berdiri, dicium kaki enggak gitu loh. Jadi sungkem itu kan ketika orang tua kita duduk di kursi, kita mencium lututnya, mencium kakinya, gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ini namanya sungkem, ya. Bukan berarti sujud, sama seperti sujud dalam sholat kita. Demikian pertemuan malam hari ini. Sebentar ini semoga lama manfaatnya. Jenengan kembangkan sendiri, jenengan kaji kitab-kitab yang kami sampaikan, bagikan kepada panjenengan semua. Atas ridho dari guru-guru kita, alhamdulillah kita bisa intisarul ilmi dan bertolabul ilmi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian apa yang kami sampaikan ini. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham, mohon ditanyakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.